Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pejuang pendidikan, kembali lagi bersama saya Ika Novitasari dalam podcast Cerita Sang Pejuang. Nah, hari ini kita memiliki bintang tamu yang berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kira-kira siapa ya bintang tamu hari ini? Kita perkenalkan yuk. Nah, ini dia bintang tamu kita hari ini. Namanya Tirta. Hai Tirta. Hai, apa kabar? Baik. Tirta sekarang semester berapa sih? Aku sekarang semester 4 mau ke 5 nih. Semester 4 mau ke 5, berarti sama ya kita ya? Iya, sama. Pernah gak sih Tir ngerasa kalau kita tuh udah semester 5 aja sih sekarang gitu? Iya, kayak baru kemarin. Cepet atau malah lambat gitu menurut kamu? Ya terlalu cepet sih, karena kayak baru kemarin gitu ikut ospek. Iya, iya. Kan kamu juga. Ya benar. Terus kan kita nih semester 4 kayaknya baru masuk beberapa hari, terus kayak libur ya karena kondisi saat ini. Jadi kayak semester 4 kita tuh kayaknya ya udah ya di rumah aja gitu. Jadi kayak semakin cepet tiba-tiba di rumah udah semester 5 gitu ya. Iya. Oke, Tir, kita flashback dulu nih ya. Kan karena kita udah semester 5, kita flashback ke awal-awal ya Tirta kuliah gitu ya di sini. Jadi apa sih yang menurut Tirta akhirnya memutuskan untuk sekolah di STKIP? Sebenarnya kan pas SMA tuh awal-awal SMA tuh belum kepikiran gitu mau lanjut kemana, masih mau senang-senang dulu, gak mau ribet. Tapi ada niatan buat kuliah? Iya ada, cuman pilihan mau kuliah di mana tuh masih belum gitu. Pas baru kepikiran tuh SMA kelas 2, bener-bener bentar lagi beneran mau lulus nih, masa aku mau gini-gini aja gitu. Nah abisnya itu kepikiran itu mesti yang awal-awal tuh pengen kampus yang univnya tuh bagus, luas, pasti kayak gitu kan. Yang punya nama besar, yang gitu namanya ya. udah besar, udah gitu. terkenal gitu. Nah, terus abisnya itu berjalannya waktu mau ke kelas 3 itu nambah lagi nih mimpiku, pengennya tuh sekolah yang semi militer gitu loh Kak. Oh, cita-citanya udah kayak beda lagi gitu. Terus semi militer, terus sekolahnya tuh udah kedinasan gitu. Dinasan. Waktu itu tuh kepikiran kesana karena kan aku punya 2 kakak nih. Kakak pertamaku tuh di bidang pendidikan, yang kedua ini sudah kesehatan. Jadi tuh aku pengen beda gitu ya, sekeluarga gitu ya. Nah, terus itu mungkin ya emang rencana Allah nggak bisa kita duga kan ya. Nah, setelah itu tuh aku tuh mikir kayaknya emang yang baik buat aku, baik yang menurut aku tuh belum tentu baik juga. Baik gitu. Nah, akhirnya. Tapi waktu itu udah netapin mau kemana gitu sebelum ke STKIP itu udah? Ya sudah. Tapi mungkin ini yang terbaik buat aku, jadinya ya aku milih STKIP dan juga dukungan dari orang tua. Jadi aku ngerasa nyaman, kayak gitu. Berarti itu pada akhirnya setelah coba-coba yang kemarin gitu, baru memilih STKIP. Iya. Jadi kalau misalnya milih STKIP, jadi apa sih yang pertama kali kamu lihat dari STKIP gitu? Ada alasannya nggak sampai akhirnya milih STKIP gitu? Awalnya tuh aku kan lihat STKIP, taunya tuh cuman STKIP tuh kampus yang di bidang pendidikan aja. Berarti gitu ya. Udah tahu sebelumnya gitu. Lulusannya tuh ya udah cuman jadi guru, tapi ternyata tuh enggak. Ternyata tuh enggak hanya jadi guru aja, banyak gitu juga yang macam-macam. Terus karena aku pilih prodi ekonomi kan, prodi ekonomi, terus ternyata bisa ke pegawai bank juga gitu. Ya benar juga, bisa. Terus emang ternyata akhirnya tertarik gitu. Di prodi ekonomi juga diajarin tentang lembaga keuangan bank gitu. Jadinya ya udah aku milih itu dan pengennya jadi pegawai bank kayak gitu. Milih STKIP terus milih prodi ekonomi kayak gitu. Lalu ada nggak sih keyakinan yang bisa buat kamu tambah yakin gitu milih STKIP gitu? Ya yakin karena emang orang tuaku tuh kayak lebih ngerestuin di sini gitu. Sebelumnya berarti ya kurang sebelumnya. Iya gitu. Karena kan pengen di luar kota, pengen bebas. Kamunya gitu kan. Pengennya gitu. Tapi ternyata ya mungkin ngeberat buat orang tua. Jadinya milihnya tuh yang dekat-dekat orang tua, dan emang ternyata tuh bikin aku nyaman. Dekat sama orang tua tuh emang bikin aku nyaman. Kamu anak bungsu berarti? Iya bener. Bener, makanya itu setuju gitu ya. Khawatir mungkin kan. Mungkin dia pikir tuh masih kelihatan anak kecil terus gitu, jadinya pengennya deket gitu. Terus
ngelihat pandangan orang-orang nih ya, ngelihat pandangan orang-orang, terus terutama nih ya orang terdekat kamu gitu, sudah seketika udah tahu kamu kuliah di STKIP, jadi kamu nyikapin pandangan orang-orang kayak yang gimana gitu sama kamu tuh gimana akhirnya? Kamu nyikapin mereka gitu, terutama orang-orang terdekat kayak mungkin teman gitu kan, pasti kayak mungkin ada rasa gengsi atau malu atau apa gitu. Ya emang pandangan orang-orang kan beda-beda ya, pasti beda-beda. Kalau teman dekat tuh ya pastinya tetap nge-support aku, tetap ngedukung di mana teman-teman dekat. Teman-teman juga. Teman-teman dekat tapi ya kalau teman-teman yang enggak terlalu dekat mungkin ada yang support, ada yang kayak agak ngucilin gitu loh Kak. Karena kan mereka tuh banyak udah kepilih di ya kampus yang besar-besar gitu, sedangkan jadi pandangannya udah beda. Pandangannya gitu. beda gitu. Tapi berhubung orang terdekatku nge-support dan keluarga sendiri nge-support, jadinya aku ya nyaman-nyaman aja jadinya kayak gitu. Jadi kebanyakan orang-orang yang mensupport gitu ya setelah dengar di sini. Untuk keluarga sendiri berarti itu sangat-sangat mendukung. Kamu di sini juga itu orang tua yang mendukung atau sebenarnya pilihan orang tua atau gimana? Nah, sebenarnya tuh yang milihin di sini tuh pertama kakak pertamaku, Kak. Nyaranin dulu gitu ya. Iya, kayak udah napa yang deket-deket aja nih enak gitu, gak jauh dari orang tua, gak lentang-lentang nanti di kos kayak gitu loh Kak. Bisa jadi kekurangan makanan, kayak gitu biaya itu. Nah terus ya kalau orang tua pastinya tuh pengen yang terbaik aja gitu kan buat anaknya, dan emang dari kata-katanya itu udah kayak nunjukin udah napa yang deket aja kayak gitu tuh loh Kak orang tuaku. Itu orang tua? Jadinya kayak oh ya udah mungkin emang sebenarnya tuh orang tuaku pengen yang deket sama orang tua gitu. Maksudnya nggak jauh-jauh tapi nggak ngekos tapi tinggal bareng gitu, kuliah tapi tetap tinggal bareng kayak gitu. Oke. Terus untuk setelah menjadi bagian STKIP, apa sih yang kita rasain sekarang di sini gitu? Yang aku rasain tuh awalnya tuh ya nggak ada temen ya pastinya ya. Awal-awal. Yang satu SMA sama aku yang masuk ke sini tuh kayak dikit banget gitu. Jadinya tuh ngerasa alumni dari sekolahmu terus yang masuk ke sini tuh kayak dikit. Iya, dikit banget. Dan itu kayak ngerasa asing banget, buat aku tuh asing banget. Dan dari situ tuh aku pengen punya banyak teman kan. Jadinya mulai ikut organisasi kayak gitu. Itu kamu ikut organisasi dari awal semester atau? Iya, dari awal semester. Sudah pengen kayak gitu loh, sudah ambisi pengen banyak teman, banyak relasi kayak gitu. Itu setelah gabung di sini. Iya, setelah kesepian. Awalnya kesepian. Setelah itu ya nyaman gitu karena udah banyak teman dan udah mulai kenal sama dosen, dekat sama dosen kayak gitu. Berbicara tentang impian. Sekarang berbicara tentang impian. Apa sih sebenarnya impian terbesarnya Tirta? Kalau impian pas kuliah ini tuh pengennya tuh setelah masuk ekonomi gitu. Pengennya tuh kayak ya bisa ngebanggain prodi gitu tuh. Pengen bisa ngebanggain ngebantu prodi gitu ya. Prodi apalagi kampus gitu kan. Pengen banget gitu kan Kak. Kalau setelah kuliah ini ya pengennya ya karirnya bagus-bagus aja. Itu setelah lulusnya. Tapi selama ada di sini tuh pengen kayak ngebanggain prodi gitu ya, ngebantu prodi di kampus gitu ya. Apa sih yang ngebikin Tirta tuh yakin gitu? Melalui kampus ini tuh Tirta kayak bisa menggapai impian gitu. Jadi melalui kampus ini Tirta tuh bisa ngegapai impian. Itu apa sih yang diyakinin? Ya awalnya tuh ya awal semester 1 itu kayak gak yakin gitu kan. Cuman awal semester yakin masih bingung gitu. Bisa gak sih aku gitu. Cuman pas udah jalan aja gitu ya. Terus ikut kayak organisasi kan banyak pengalaman tuh aku jadinya. Kayaknya aku yakin deh, aku bisa gapai impianku juga. Gitu ya. Gak dari akademik aja nih, non akademik juga bisa kayak gitu. Pernah nggak sih kepikiran kalau misalnya keputusan kamu saat kuliah di sini tuh kayak salah gitu, tiba-tiba kayak kepikiran salah gitu? Pernah banget. Karena kan aku sebenarnya di SMA tuh jurusan IPA kan. Terus iya benar kayak lintas jalur berarti agak sesuai sama. Kan aku jurusannya IPA, terus masuknya ke ekonomi tuh kayak aku nggak tahu belas gitu loh Kak. Bener-bener dari nol, bener-bener belajar ekonomi itu dari nol. Jadinya aku bisa gak ya, aku kayaknya salah deh, aku harusnya gak milih ini gitu. Tapi pas ternyata ya
Enggak sih, bisa akhirnya bisa ngikutin bisa kayak gitu. Jadi kayak yakin gitu bisa. Berarti benar-benar belajar dari nol. Sulit nggak sih kayak gitu belajarnya? Harus dari awal lagi, padahal yang lain mungkin basicnya udah ekonomi. Sulit gitu. sih, kataku sih lumayan sulit ya. Karena tuh kayak kalau buta ekonomi gitu. Ya kalau di IPA, aku kan juga IPA ya lulusnya. Nggak ada sih paling pelajaran ekonomi benar-benar IPS ya. Pernah sih kalau pas di SMA tuh aku kelas 10 itu sudah belum penjurusan gitu loh Kak. Masih semua mata pelajaran tuh masih sama gitu. Masih sama, baru kelas 2 tuh baru penjurusan. Iya, ada ekonomi cuman kan masih dasar banget gitu loh Kak. Cuman penjelasan dasarnya banget. Jadinya kan enggak terlalu. Tapi aku kelas 1 sih langsung. Oh iya mungkin langsung, tapi aku itu ikut masih KTSP Kak. Belum kurikulum. Jadi kamu KTSP-nya belum. Oh ya pantes. Iya, jadinya aku masih ngerasain semua mata pelajaran baru ke penjurusan. Itu kelas berapa? Masih awal-awal kelas 1 SMA itu. Kelas 10 itu. Pas kelas 11 baru penjurusan gitu. Jadi milihnya IPA gitu. Ya, makanya ngerasa kayak lu salah gak ya, kayaknya salah kayak gitu, tapi ternyata enggak. Terus asal dijalanin aja. Oh iya benar. Ngikutin aja kalau bisa. Kan udah yakin ekonomi, udah punya impian juga. Iya, Jadi apa sih yang menjadi motivasi akhirnya tuh kayak ngeyakinin kayaknya nggak salah gitu. Ada nggak sih motivasi lagi gitu selain aku tuh pernah baca kata-kata motivasi. Iya. Itu tuh bilang kayak gini. Kalau beras gagal jadi nasi, itu buatlah jadi bubur yang enak kayak gitu Kak. Jadinya kayaknya ini masuk deh kayak gitu. Terus pernah juga baca. Ini Mary Riana nih yang bilang kayak gini, kalau sukses itu harus melewati banyak proses, emang bukan banyak protes. Jadinya ya udah, kita harus berproses. Dari itu kayaknya gitu. Termotivasi gitu, jadi udah gak salah lagi. Cuma gak salah lagi. Emang harus berproses. Memang tuh kayak butuh proses kayak gitu. Jadi dari kata-kata itu yang memotivasi. Bisa nggak sih Tir ceritakan tentang perjuangan kuliah gitu kan? Tadi dari awal kita bilang kan pengen masuk ke dinasan, terus tambah lagi impiannya gitu, sampai akhirnya ke STKIP gitu. Bisa nggak diceritakan gimana? Jadi jadi malu aku nih. Jadi tuh pas SMA tuh bener-bener kelas 10 tuh bener-bener kayak pengen, belum kepikiran gitu kalau bakal kuliah kayak gimana tuh belum kepikiran banget. Masuk mana mau jadi apa gitu belum. Iya enggak sih, pengennya tuh kalau pas dari TK nih aku pengennya cita-cita udah ada pengen polisi gitu loh Kak. sampai TK aku tuh bajunya tuh seragamnya polisi gitu kayak gitu. Terus habisnya tuh ya kayak nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin. Udah SMP tuh udah nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa. SMP berubah lagi cita-citanya. Berubah. Pas SMA tuh nggak kepikiran mau kuliah di mana tempatnya loh ya Kak. Belum ada keputusan. Akhirnya ya udah ngalir aja gitu kelas 10. Kelas 11 itu baru kayak teman-teman tuh udah, aku pengen ke ini, pengen kelas 11 itu. Jadi aku kemana ya, aku gitu kan, masih kayak gitu. Pas akhirnya aku cari. Terus aku nemu ini, yaitu sekolah kayak semi militer gitu kan. Kedinasan ya. Terus itu juga sekolah kedinasan. Dan waktu itu udah ada pilihan nggak sih mau masuk kemana dari yang ini, dari kedinasan tuh? Udah ada. Udah ada. Karena lihat kakak kelas tuh loh Kak, yang masuk ke situ jadinya kayaknya bagus ya, enak ya gitu. Kesenangnya itu cari tahu tuh sekolahnya tuh kayak gimana gitu. Terus cara masuknya kayak gimana, udah kayak gitu Kak. Terus ternyata tuh tes-tesannya tuh ya namanya kedinasan ya, tes tulis, tes psiko, tes fisik kayak gitu. Nah, itu aku mulai semua tuh pas kelas 3. Baru kelas 3 udah mulai. Sempat ngikut tes-tesnya berarti? Iya, sempat ikut. Jadi itu kelas 3 tuh aku benar-benar fokus ke itu, kalau beneran sampai aku belajar tes tulisnya tuh, terus belajar tes psikonya tuh, sampai dipinjemin buku sama temanku. Terus fisiknya juga lari tes kayak fisik, gitu. Udah benar-benar yakin sampai saking aku pengennya wallpaper HP ku tuh logonya sekolah itu loh Kak. Lagi pengen masuk, pengen jadi sampai kayak disolawatin kayak gitu loh Kak. Nah habisnya itu dan itu tuh aku sebenarnya belum cerita ke orang tua aku kalau pengen ke sana.
Tapi udah ikut tes-tesannya tapi belum pernah bilang sekali. Enggak, itu masih belum ikut tes-tesannya. Mau ikut tuh baru cerita kalau aku tuh pengen kesini gitu loh Kak, pengen kesini gitu. Awalnya tuh kayak enggak iya, enggak gitu. Restunya gitu yang ngizinin atau enggaknya gitu. Masih belum kelihatan gitu tuh Kak. Akhirnya samar gitu. Samar. Akhirnya aku terus aku tuh Kak belajar kayak gitu. Pas aku tesan tuh berangkat juga aku akhirnya. Tapi udah direstuin atau belum itu? Sebenarnya pas aku lihat dari usahaku mungkin kayak ngerestuin tapi agak berat gitu loh Kak. Masih setengah berarti ya? Setengah gitu. Nah pas aku mau tesan tuh biaya pendaftarannya tuh bener-bener aku nabung gitu loh Kak. Ya bener. Kamu sendiri yang bayar berarti? Terus berangkat tes-tesan tuh sama temanku. Itu aku gak bilang ke orang tuaku. Berarti gak diantar selama tes-tesan itu? Berdua sama temanku berangkat. Oh berarti sama temen? Nah abisnya itu pulangnya tuh kan agak sore gitu Kak. Terus ditanya tuh nyampe rumah tuh ditanya dari mana gitu. Berarti hari itu izin itu bukan buat izin tes-tesan? Izinnya sih ke ibuku tok, nggak ke bapakku. Takut gitu Kak. Oh tapi ke ibu bilang kalau hari itu ada tes. Mungkin ibuku bilang akhirnya ke bapakku kalau Tirta berangkat tes-tesan kayak gitu. Akhirnya pas pulang tahu kalau itu tes-tesan. Pas pulang langsung ditanyain gitu. Tadi kemana kayak gitu. Terus tes-tesan apa ya itu. Akhirnya aku cerita ya itu pengenku kan masuk sini jadinya aku tadi nyoba tes-tesan kayak gini kayak gitu. Terus itu ternyata tuh bapakku tuh belum begitu paham itu sekolah kayak gimana gitu. Takutnya tuh malah salah aku milih sekolah tuh salah gitu. Ya aku ngejelasin gitu Kak pelan-pelan itu Kak karena aku takut gitu kan. Pelan-pelan ya ini sekolah kedinasan Pak, enak Pak nanti lulusnya kayak gitulah biasa. Ya biasanya dibiayain kayak gitulah. Terus mendukung pas tahu kayak gitu. Oh ya sudah, nanti jangan lupa tes kesehatannya kayak gitu. Akhirnya tuh ngedukung. Terus tes psikonya jangan lupa. Setelah ikut tes-tesan baru dapat dukungan yang sepenuhnya gitu. Nah, pas tes-tesan tuh Kak, kan aku bareng sama temanku ya berdua. Ternyata di sana tuh aku juga ketemu sama temanku juga. Dan akhirnya ya udah ternyata bareng kan satu ruangan. Kan nilainya tuh keluar hari itu juga, tapi langsung berarti. Tapi pengumuman kelulusannya tuh belum. Dan cuma nilainya aja. Aku tuh. Tapi nilainya tuh sistem ranking atau hanya kayak random? Di random, kayak nama langsung nilai. Jadinya nggak langsung diurut. Oh sesuai nomor mungkin. Iya kayak gitu. Dan lumayan sih nilainya lumayan gitu. Kayak alhamdulillah banget gitu. Tapi aku masih gak yakin juga ini bakal lolos apa enggak. Terus aku nunggu pengumumannya tuh lumayan 2 mingguan kayak gitu. Iya 2 mingguan sih kayaknya. Dan akhirnya pengumumannya pada akhirnya saat itu lulus Kak. Tes pertama kan. Tes pertama itu tes tulis saja. Tes tulis aja. Tes selanjutnya tuh tes psiko. Itu kan aku benar-benar uang tabungan. Tes psikonya itu juga tulis atau ada yang lainnya? Aku belum nyampe ke situ masalahnya. Jadinya tuh tes selanjutnya kan tes psiko, itu kan bayar lagi Kak. Nah uang tabunganku kan habis buat setiap tesnya itu bayar, bukan satu kali. Enggak. Jadinya uang tabunganku kan habis pas di biaya pendaftaran sama tes tulisnya kan. Akhirnya kan aku minta kan, dan ternyata bapakku tiba-tiba gak ngerestuin Kak. Berubah pikiran. Itu H-1 pembayaran, batas pembayaran gitu loh Kak, H-1-nya. Jadinya, pembayaran yang mau ikut tes. Teman-temanku sudah ngubungin kan, teman-temanku juga lolos ternyata. Terus ayo Tir bayar bareng gitu. Pas aku kan ditelepon ya Kak, aku tuh nangis gitu Kak. Enggak. Tapi kamu udah tahu gitu. kalau benar-benar gak dibolehin ya pada saat itu? Iya langsung gak dibolehin gitu aja Kak. Jadi kan gak ada alasan gitu misalnya takut atau apa orang tua? Ya alasannya orang tuaku tuh tiba-tiba kayak terus jangan gitu. Soalnya tuh waktu itu kita ngambilnya apa? Itu kan sekolah penerbangan Kak gitu. Waktu itu ngambilnya apa ya lupa aku sudah, teknik apa gitu. Nah berarti ke teknik ya? Iya kayak gitu. Terus habisnya itu tiba-tiba gak dibolehin kan, teman-temanku udah ngubungin kan mau bayar bareng kayak gitu kan, antusias banget kan teman-temanku. Aku langsung off HP Kak, off HP. Aku tuh nangis seharian kayak udah putus asa, udah gak tahu, udah gak diizinin, gak ada pikiran
aku milih mana lagi gitu, gak ada sekolah mana lagi tuh udah berarti gak ada. setelah itu nggak ikut tes psikotes, nggak ngelanjutin? Enggak, bener-bener enggak. Dan di hari itu tuh ya udah cuman diem di kamar nangis seharian, sampai ya pernah bilang ke bapakku, sampai saking mangkalnya ya mungkin aku sampai udah gak ada pikiran lagi, bilang wes aku gak usah kuliah sekalian kayak gitu. Itu kamu yang bilang? Aja, karena udah ya gimana Kak, kayak mimpiku tuh udah hampir gitu dulu Kak, tapi ternyata kayak gitu tiba-tiba harus putus di jalan. Akhirnya di hari itu ya udah cuma diam aja, nangis, diem. Sekitar 5 harian dari situ baru kakakku tuh, mbakku yang pertama bilang, kayak ngasih tahu gitu tuh, ini lo ada deket STKIP kayak gitu, enak gitu, gak jauh dari orang tua, terus kamu tuh bisa apa ya sama-sama bisa berproses kayak gitu. Jadinya nah pada saat itu gimana responmu setelah dikasih saran seperti karena itu? kan udah tekad gitu kalau enggak, aku gak mau kuliah gitu. Jadi masih ngabaikan gitu kan, terus belum nerima. Nah terus ngeliat teman-temanku udah mau persiapan ospek tuh loh Kak, jadinya aduh masa aku gak kuliah ya gitu Kak. Udah ada pikiran mau kuliah lagi gitu. Aku mau ngapain ya setahun ya kalau nggak kuliah kayak gitu. Akhirnya mulai tanya ke mbakku gitu, mulai tanya. Dan setelah tanya ke mbakku, ternyata aku juga cari kan kakak kelasku yang masuk sini juga. Oh, alumni yang kuliah ternyata di sini. Nemu pas nanya-nanya kayak gitu. Pas akhirnya masuk daftar ke sini tuh ditemenin. Akhirnya ya udah sambil tanya-tanya kayak gitu. Ternyata enggak sih, enggak seperti yang aku bayangkan sebelumnya kayak gitu. Oh, emang sebelumnya ngebayangin gimana? Takut atau enggak direspon lagi? Enggak ada temennya kayak gitu tuh loh Kak, kayak gitu. Kayak kamu kuliah cuma mencari teman gitu. Karena kan awalnya itu ya awalnya. Kan dulu tuh mesti kayak dulu kalau gak ada temen. Kadang dulu masih ikut-ikutan temen ya, sering ikut-ikutan temen. Pas sekarang tuh nggak benar-benar harus bisa sendiri gitu, ngejalanin sendiri gitu. Oke, dari kisah yang perjuangan itu ada nggak sih hal yang paling berat gitu? Akhirnya ngebuat kita tuh kayak pengen berhenti gitu. Hal yang paling berat ada nggak? Pas kuliah di sini? Apa pas sebelum? Ya selama perjalanan terus sudah ada di sini mungkin. Ya yang hal terberat yaitu pas mimpiku tuh itu. Cuman pas kuliah ini enggak sih, aku enggak ngerasa udah gak ada. Udah benar-benar nyaman aja kayak gitu. Untuk kualitas dosen. Menurut kita gimana kualitas dosen di STKIP? Kataku udah bagus sih, udah lumayan bagus, dan enaknya di sini tuh dosennya tuh kayak ngerangkul friendly gitu ya, humble gitu. Gak kayak yang jadi enak kita kalau mau cerita selain gitu ya. Teman-temanku di sana tuh kebanyakan dosennya tuh wah banyak yang killer gitu loh Kak. Ternyata ada tapi di sini ya ada gitu ya. Tapi di sini enggak sih, kebanyakan tuh emang ngerangkul mahasiswanya gitu, humble banget itu. Tapi ada nggak sih dosen yang kayak dulu perfeksionis gitu di ya, ada pasti ada. Nggak ada. Oh ada. Ada beberapa tapi nggak banyak sih. Ada nggak dosen favorit? Dosen favorit atau dosen yang dapat memotivasi sehingga kamu bisa menjadi piano? Dosen gitu. Menginspirasi ya, menginspirasi buat aku itu ada. Nah, siapa? Sebut merek nih. Boleh dong, nggak apa. Nah, dosen yang cukup menginspirasi buat aku tuh ya Pak Bagus gitu. Pak Bagus. Alasannya? Karena Pak Bagus kan emang satu alumni kan sama aku dari SMA yang sama, dari SMA 1 Bangkalan. SMA 1. Terus juga pertama masuk sini tuh udah ngelihat dosen Pak Bagus gitu. Yang pas ospek tuh kan yang buka acara awal-awal. Udah Pak Bagus. Iya, bener. Terus kata-kata Pak Bagus yang lengket sampai sekarang di aku tuh yaitu kata-kata handalnya Pak Bagus, lebih baik handalnya Bapak ya. Lebih baik kita muncul di komunitas yang kecil daripada kita tenggelam di komunitas yang besar. Ya itu terus jadinya memotivasi ya benar-benar juga gitu, menginspirasi buat aku. Dan
mungkin melalui podcast ini ya aku juga bisa muncul nih di komunitas kecil ini. Jadinya jadi perwakilan prodi. Jadinya wah ini cukup kena buat aku gitu. Oke, setelah itu target terdekatnya Tirta saat ini. Kalau target terdekat itu pengen dapat beasiswa sih Kak. Biar selama kuliah di sini. Dapat beasiswa biar ya ngeringanin beban orang tua juga. Ya meskipun orang tua bisa ngebiayain, cuman kan beda kan ya kalau dapat rasanya. beasiswa. Jadinya ya pengen dapat beasiswa itu sih kalau target terdekat. Kalau untuk kualitas mahasiswa nih sekarang, kualitas mahasiswa STKIP itu menurut Tirta sama nggak sih kayak kualitas mahasiswa yang ada di kampus-kampus besar gitu? Kalau kualitas tuh tergantung ya. Kualitas itu tuh tergantung mahasiswanya itu sendiri. Gak nentu juga yang kampus besar kualitas mahasiswanya tuh bagus semua kan gak nentu. Nah itu tergantung dari mahasiswanya itu sendiri. Dia tuh mau semangat belajar apa enggak, niat berproses apa enggak, kayak gitu loh Kak. Berarti tergantung orangnya sendiri. Walaupun dia ada di kampus yang besar, kalau dia ya udah kayak gitu-gitu aja ya. Kayak kupu-kupu ya, kuliah ya udah kualitasnya ya udah biasa aja. Tapi kan kalau emang dia emang semangat, terus belajar terus, semangat belajar, terus ikut ajang ini kayak gitu tuh kan udah naikin kualitas sendiri. Ya, itu bisa jadi nilai plus buat kampus juga ya, bisa naikin nama kampus juga, terus kualitas mahasiswa juga. Jadi tergantung mahasiswa itu sendiri sih kalau kualitas. Nah, untuk ikut ajang, pernah nggak sih ikut ajang-ajang kayak gitu? Kalau ajang, kalau di kampus sih pernah. Tingkat kampus berarti? Iya, di dalam kampus sih, masih di dalam kampus tuh pernah pas semester 1. Oh, semester 1 udah ikut ajang kayak gitu? Iya, tapi yang diadainnya tuh sama Hima Prodi tuh. Nah, terus ikutnya tuh lomba nyanyi gitu. Lomba nyanyi? Iya, lomba nyanyi. Ikut-ikutan sih sebenarnya. Karena aku gak pernah ikut lomba nyanyi gitu Kak. Gak pernah ikut lomba nyanyi tapi tiba-tiba ikut lomba nyanyi? Karena dipilih sama kelas gitu loh, perwakilan kelas gitu Kak. Berarti kan suaranya enak Pir. Enggak juga sih Kak. Karena aku gak pernah ikut lomba nyanyi kayak gitu. Terus ternyata dari sebelum sekolah gitu belum cuman pernah ikut tim paduan suara kayak gitu loh Kak. Ya, gak bisa kan nunjukin kayak gitu ya. Terus pas ternyata ya alhamdulillah bisa juara 1 tuh. Juara 1? Jadinya tuh kayak gak percaya gitu. Masa iya sih ternyata aku bisa nyanyi Kak. Itu sampai sekarang gitu ngedalemin kayak enggak sih. Kenapa? Kan udah juara 1, jadi kan mungkin gak pede kalau di luar kayak itu. Masih belum pede sih. Mentalku tuh masih belum. Tapi tahu ya kalau misalnya kamu tuh punya bakat itu, kamu tahu nggak sih? Kamu sendiri tuh tahu nggak? Baru tahunya pas itu Kak, pas ikut itu. Iya, pas ikut itu berarti udah tahu kan gitu. Iya, pas ternyata aku bisa juga ya kayak gitu Kak. Kenapa kok nggak dilanjutin sih, kan lumayan kalau bisa punya suara enak gitu kan, bisa ikut ajang-ajang yang lain. Gak pede aja. Berarti belum pernah ikut ajang-ajang nyanyi di luar kampus? Enggak pernah. Terus kalau niat nggak sih mau ngedalemin kayaknya belajar nyanyi ya, walaupun nggak sampai harus bayar les nyanyi gitu tuh, ada nggak sih kepikiran gitu? Pengen tuh pasti ada ya, pengen banget gitu, pengen banget tampil gitu kan. Tapi banyak nggak pedenya aku Kak. Karena ngelihat gak pedenya tuh kenapa sih? Kan kamu sendiri udah tahu nih kalau misalnya ternyata aku bisa nyanyi gitu. Tapi kalau ngelihat suaranya anak-anak yang bagus tuh aku langsung down gitu. Enggak deh, kayaknya enggak deh. Selain ajang berarti pernah nggak kayak nyanyi-nyanyi di festival atau nyanyi di mana gitu? Ya pernahnya nyanyi di kafe sih. Pernah? Pernah. Itu karena proker salah satu UKM di sini. Jadi pendapatnya teman-teman gitu gimana setelah tahu? Ya. Siapa tahu kan bisa memotivasi. Oh yaudah deh, kayaknya ngedalemin belajar nyanyi gitu. Ngelihat aku nyanyi tuh kaget gitu. Ternyata aku bisa nyanyi kayak gitu loh Kak. Karena kan jarang banget aku nyanyi di depan orang banyak tuh, jarang banget gitu. Tapi kamu pernah nggak sih kayak nggak sadar diri kayak nyanyi gitu? Iya pernah. Kok suaraku bagus ya gitu? Pernah nggak? Nggak pernah nyadar kayak gitu sih, cuman ya enjoy nyanyi tuh cuman ya asal-asal nyanyi aja, gak bener-bener
ngedalamin kayak itu Pernah nggak orang-orang sekitar bilang, loh Tir, kok suaramu bagus sih gitu? Nggak pernah deh Kak, nggak pernah deh kayaknya. Nggak pernah gitu. Kayaknya nggak pernah deh. Kayak bodo amat aja gitu kalau aku nyanyi. Kesian Kamu aku. sendiri atau orang lain tuh yang bodo amat? Aku bodo amat, dia juga deh kayaknya. Jadi nggak mau ngundalimin emosi kayak. Tapi aku belum pernah dengar suaramu sih, Tir. Jangan denger Kak, jangan denger. Kenapa? Kan juara 1 sama tahu bisa menghibur. Enggak, jelek. Enggak sebagus yang kamu pikirkan, enggak bisa aja. Oh gitu. Jadi oke, dari ajang itu kan dari ajang yang nyanyi Hima Prodi juara 1. Ada gak sih momen-momen yang gak terlupakan gitu dari ajang tersebut? Nah, itu kan berhubung aku pertama kali ikut lomba kan. Pertama kali? Ikut lomba nyanyi itu kan pertama kali. Jadi itu aku cuman mikir, aku gak mikir aku harus menang, enggak. Cuman aku mikir aku harus ikut aja gitu, gak ikut berharap menang. Dan gak malu-maluin gitu loh Kak. Karena kan Waktu itu gimana perasaannya? karena itu Hamin 1 minggu, Hamin 5 harian sebelum lomba itu aku udah berhenti makan pedas, udah berhenti kayak gitu Kak. Karena persiapan juga kamu ya? Karena aku nggak pernah ikut lomba nyanyi dan aku takut malu-maluin Kak. Jadinya ya usahanya kayak gitu dan alhamdulillah sih. Dan nggak pernah aku bayangin sih sebelumnya kayak gitu. Jadi ada momen yang gak terlupakan misalnya dari situ? Itu mungkin usahaku itu buat Usahamu sendiri gitu. Kayak gitu. Tapi udah ada persiapan gitu. Tapi perasaannya waktu itu gimana sih? Yang ikut deg-degan, sumpah deg-degan banget kan pertama kali gitu. Sebelum acara tuh Terus aku didengerin nggak semua orang ngedengerin teman-teman senior gitu. aku nggak ngedengerin peserta yang lain, aku pakai headset aja gitu Kak. Menurutmu peserta-peserta yang lain gimana? Ada nggak kayak di filter berat gitu? Ya ada pasti ada Kak. Apalagi Terus kamu ngerasa banyak yang minder pada saat itu? ya minder, makanya aku tuh nggak mau dengerin suaranya mereka, pakai headset aja. Kamu nggak mau dengerin suaramu sendiri? Iya beneran, makanya aku pakai headset, nggak mau denger itu biar aku nggak tambah down, apalagi semester 1 Kak. Semester 1 baru ikut nyanyi, sudah ikut nyanyi ya? Kayak gitu. Kamu tuh ikutnya disuruh atau memang kamu pengen ikut? Disuruh ketua kelas waktu itu. Tapi kamu mau waktu itu? Ya, Apa sih motivasinya sampai kayak mau gitu ikut lomba nyanyi? Padahal belum pernah ikut sebelumnya. Ya, karena pas itu tuh aku mikir, enggak sih kayaknya aku bisa deh. Ngebantu kelas juga kan. Terus kalau nyanyi kayaknya bisa deh. Waktu itu lagu apa sih yang dibawa? Lagunya Vera. Ya. Yang Bersamamu. Itu berapa kali itu? Atau langsung diambil juara atau ada kayak semifinal terus ke final gitu? Ada sih. Ada dua tahapan gitu. Pertama tuh ya udah nyanyi itu kan. Terus ternyata langsung diumumin 5 besar kayak gitu. Nah, terus nyanyi di hari itu juga. Dan itu aku belum persiapan 2 lagu kan, cuman nyiapin 1 lagu dan nggak nyangka langsung babak selanjutnya. Jadinya setelah itu tuh sudah pengumuman, aku langsung keluar ruangan Geraha tuh loh Kak. Oh, itu satu hari langsung. Acaranya kan Geraha. Nah, setelah pengumuman itu aku langsung keluar cari lagu tuh aku Kak, bener-bener cari instrumen, langsung dengerin. Aku gak lihat yang 4 peserta lainnya itu, aku gak lihat. Karena aku waktu itu di nomor akhir kalau nggak salah. Jadinya alhamdulillah masih ada waktu buat ngafalin lagu. Dan akhirnya juara 1 pertama. Juara 1. Ya tapi Masa kan hebat. cuman di Hima Prodi aja. Tapi kan berarti suaranya enak didengarkan gitu. Ya, biar netizen aja yang Nanti kapan-kapan gitu ya, gak apa-apa lah bawain. boleh lah. Boleh, siapa tahu kan setelah ini ada penggemar gitu. Gak terlalu berharap. Lu kenapa, kan enak tuh kalau punya penggemar. Gak pede aja. Kalau banyak penggemarnya tuh gak pede tambah gak pede. Oke, pertanyaan terakhir nih. Harapan untuk diri sendiri sama harapan untuk kampus. Harapan untuk diri sendiri sih semoga ya lancar, kuliahku tuh lancar gitu. Terus semester 5 ya udah kayak kitanya udah naik ya. Iya, udah gak kerasa bentar lagi mau PPL 2, KKN, skripsi, ya ampun. Gak kerasa gak kerasa kita banget. di Jadi rumah pengen gitu. dilancarin aja gitu. Dan semoga ya itu bisa dapat beasiswa biar bisa ngeringanin kayak gitu. Dan ya Untuk pastinya bisa banggain kampus juga. Ya udah sih kayak gitu aja. Oke. Gak ada harapan yang mungkin lebih apa gitu untuk kampus? Harapan buat kampus sih ya, kalau buat kampus tuh aku pengennya fasilitasnya lebih
ditingkatin lagi gitu, terutama di ruangan kelas ya, karena Ruangan kelas. ruangan kelas tuh dibuat lebih nyaman gitu, kursinya lebih enak kayak gitu. Semoga sih ketiduran. berharapnya sih kayak gitu, yang dari kelas aja sih dulu, gak terlalu meluas, mending kelasnya aja dulu gitu. Wah, ceritanya sangat menginspirasi banget ya hari ini. Ya pokoknya kan sekarang kita udah ada di sini, berarti udah nyaman ya, udah insya Allah bisa ngajarin pian di sini. Amin. Gitu. Kayak udah nggak merasa salah lagi, berarti udah legowo ya dari segala. Ya udah ngerasa nyaman juga, jadinya ya udah ikut organisasi aja. juga udah dapat banyak pengalaman. Gitu. Jadi ya udahlah gitu, bisa gitu kejadian. Walaupun kayak di kampus sederhana, gitu ya, tapi bisa. Ternyata bisa kok bisa. Semangat Tirta. Semangat juga. Oke, itu cerita sang pejuang dari bintang tamu kita hari ini, yaitu Tirta dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Sampai jumpa lagi di podcast cerita sang pejuang lainnya dengan bintang tamu inspiratif yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tirta. Terima kasih juga Ika. Ternyata kamu mau masuk penerbangan.